Halo, halo. Ini nggak ada yang respon? Tes. Wah, ini putus lagi nih. Slide 11 Pak, yang metode kedua. Oh, metode kedua. Sampai sini. Oke. Ya betul. Kenapa putus ya? Udahlah. Oke, jadi untuk metode kedua, metode kedua, ini buat nilai TI-nya tak berhingga, buru-buru tuh mati lagi. TD-nya sama dengan 0 untuk menentukan nilai KP saja, karena dengan memasukkan nilai TI sama dengan tak berhingga dan TD sama dengan 0, kepersamaan tadi fungsi transfer untuk PID ini jadi 1/TI tak berhingga TI-nya kemudian TD-nya 0, maka hanya sisa KP ya, hanya sisa KP. Nah, ubah nilai KP dari 0 sampai kita mendapatkan nilai KP di mana outputnya itu berosilasi, ya, berosilasi tak berhingga. Ini jadi 0 naikkan, belum naikkan, belum naikkan, belum naikkan, belum, tak aja. Ini berosilasi, ya, berarti masuk ke metode 2 gitu ya, plan kita. Nah, KP, nilai KP yang mengakibatkan plan kita berosilasi, maka kita sebut sebagai KCR ya, critical gain. Jadi apa nilai yang menyebabkan mesinnya berosilasi. Nah, dari grafik ini kata Nichols kata Ziegler-Nichols itu cari nilai PCR-nya, periode kritikal ya. Jadi cari periode kritikal. Nah, jika dengan mengubah nilai KP respon step tidak berosilasi, jadi tidak sudah diubah sampai manapun tidak berosilasi, maka tidak dapat menggunakan metode 2 ini. Gitu ya. Jadi metode 1 tidak bisa, bukan S. Coba metode 2 tidak berosilasi, nah berarti tidak bisa menggunakan tuning PID metode Ziegler-Nichols. Tapi kemungkinan sih kalau menurut saya karena apa Ziegler-Nichols menyajikan seperti ini, kemungkinan besar sih masuk ke 1 atau 2 gitu ya, masuk ke 1 atau 2. Ya di luar itu ya mungkin jarang, mungkin tapi bisa saja gitu untuk plan-plan yang lebih rumit tidak masuk ke salah satunya. Nah, kalau tidak masuk ke salah satunya ya cari metode lain. Tapi apakah metode Ziegler ini tidak tidak bisa digunakan selain di yang outputnya berbentuk S atau seperti ini? Ya bisa saja gitu ya, karena kan tadi disebutkan di awal bahwa Ziegler-Nichols ini perhitungannya kan bukan nilai akhirnya, itu hanya terkaan untuk mendekati nilai yang terbaik gitu. Tapi kalau plan kita tidak masuk metode 1, misalkan tidak masuk metode 2, dan kita kekeh dengan Nichols juga Ziegler-Nichols ini, ya kita dapat nilai, tapi nggak tahu itu apakah mendekati yang terbaik atau enggak gitu ya. Kita mendekati yang baik atau saya paksain aja lah walaupun masih begini gitu ya, tapi ini responnya overshoot kemudian teredam gitu ya, mengecil, saya paksakan aja lah ambil PCR-nya misalkan gitu ya, atau ada yang bagus juga tidak berosilasi secara infinite tapi agak jauh lah gitu ya teredamnya, udah saya paksakan. Sebetulnya nggak apa-apa gitu kalau menurut saya, tapi ya nanti kan tidak tahu apakah nilai perhitungan Ziegler-Nichols-nya itu sudah mendekati yang terbaik atau tidak gitu ya. Pada dasar plannya itu susah ngitungnya gitu. Jelas saya paksakan aja dengan metode 2 gitu ya misalkan. Ya bisa-bisa saja karena nggak ada larangan gitu ya. Tidak ada larangan untuk menggunakan metode ini, hanya kan nanti yang akhirnya itu kan variabel tertentu yang kita inginkan ya, misalkan settling time, kemudian overshoot, rise time-nya ya mungkin lama untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan, lama dalam mencarinya, dalam mengubah-ubah parameternya.
Tapi dengan kalau sistem kita masuk ke salah satu metode dari Ziegler mungkin cepat gitu ya. Jadi dengan mentuningnya kok ini masih kurang gitu ya, si ininya tadinya saya pinginnya settling time-nya kurang dari 1 detik, ini masih 1,7 detik misalkan gitu ya, nanti kita ubah tidak jauh dari situ nilai itu. Tapi kalau tidak masuk dipaksakan ya bisa saja, tapi ya settling time-nya masih jauh gitu ya, nanti mengubah-ubahnya terlalu lama gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak tidak jadi masalah, hanya ya mungkin jadi kurang kurang efisien lah gitu ya. Jadi untuk pencariannya terlalu lama gitu ya, pencarian nilai-nilai yang terbaiknya. Nah kalau bentuknya seperti ini, kita mendapatkan KCR-nya, kemudian kita hitung PCR-nya, maka kata Ziegler-Nichols gunakan persamaan ini. Jadi P kalau kontrolernya P, maka ini. Kalau PI, KP-nya 0,45 KCR, TI-nya 1/1,2 PCR, TD-nya jelas 0 ya. Nah kalau PID ini 0,6 KCR, 0,5 PCR, kemudian TD-nya 0,125 PCR ya. Jadi kalau tidak ada PCR-nya kan, kemudian KCR-nya juga tidak ada kan, berarti persamaan ini tidak bisa digunakan. Tapi kalau mau dipaksakan ya bisa-bisa saja gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya, kalau menurut saya. Tapi nanti tuningnya untuk pencarian outputnya sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan mungkin lama, gitu ya, mungkin lama. Oke, ini ada contoh ya. Contohnya, aduh, ini udah ini ya. Oke, contohnya saya dulu ya. Nah ini saya buat apalah kesimpulan lah untuk melakukan. Kalau kita ingin menggunakan controller PID metode Ziegler-Nichols ya. Nah, di langkah-langkah perancangan controller menggunakan penyelarasan PID metode Ziegler-Nichols dengan asumsi ya, tidak terdapat pemodelan matematik, ya, pasti dah malas ya bikin pemodelan matematika ya. Dan stabil ya, ini dan stabil juga yang ini, dan stabil. Dan stabil, kalau nggak stabil ya nggak bisa juga, gimana stabil. Buat plan yang siap diuji. Nah, jadi bikin plannya betul-betul plan betul ya, real. Uji plan dengan sinyal uji step. Nah, tadi ya berarti ini untuk mengecek plan kita masuk ke metode 1 atau bukan. Nah, jika outputnya berbentuk grafik S maka masuk ke metode pertama. Nah, jika bukan berbentuk grafik S maka kita uji apakah dia masuk ke metode kedua gitu ya. Nah, jika hasil pengujian dengan metode kedua menghasilkan grafik sinusoida infinite tadi, maka selesaikan dengan metode kedua. Nah, jika hasilnya bukan ya berarti kalau ada metode lain gitu ya. Ada metode lain atau ya silakan aja dipaksakan gitu ya, karena nanti hasilnya akan lama. Nah, ini flowchartnya kira-kira ya. Dimulai bikin dulu plan, kemudian uji input step, apakah berbentuk S outputnya, ini outputnya output gitu ya. Nah, kalau iya metode pertama ya selesai. Kalau tidak, ke uji untuk mengetahui apakah dia masuk ke metode kedua atau bukan. Kalau sinusoida, nah berarti dia metode kedua, selesai. Kalau bukan, cari metode lain gitu ya, atau paksakan. Ada pertanyaan sampai sini? Itu ya, jadi konsepnya begitu. Jadi bukan memilih, jadi banyak tugas akhir itu memilih langsung. Ini menggunakan Ziegler-Nichols metode 1. Metode 2 nggak bisa ya. Secara konsep bukan begitu ya, secara konsepnya bukan begitu, tapi uji dulu untuk mengetahui dia masuk metode 1 atau enggak, kemudian uji ke metode 2 atau enggak, atau mau dibalik juga nggak apa-apa, karena kan pengujian untuk tiap metodenya beda ya. Menguji metode 2 juga, 2 dulu ya silakan gitu ya, buat KC tadi hanya KP saja gitu ya di kontrolernya.
kemudian diuji, nanti kalau dia tidak sinusoida, nggak ada sinusoida, baru ke metode 1 dicobanya. Tapi kalau mau berurut ya metode 1 ke metode 2. Nah, controller yang sekarang itu ya untuk melakukan pengujian prototipe lah kira-kira ya pakai apa komputasi gitu ya. Pakai komputasi, bisa pakai mungkin Arduino, pakai Raspberry Pi atau pakai PC gitu ya. Tapi setelah diketahui, setelah didapatkan nilai-nilai apa KP, TI dan TD yang menghasilkan output sesuai dengan parameter yang kita inginkan, ya kita gantilah apa controller kita dengan hardware ya, dengan ya, melakukan langsung dengan hardware, dengan op-amp ya, dengan op-amp. Karena kalau dengan komputer ya dia kan perhitungannya by software, jadi mungkin agak lama ya, performanya agak kurang gitu ya, tidak maksimal. Oke, kita lihat contoh buku modern ini example 81 itu chapter 8. Kita lihat. Ini ya berarti ya. Oke, ini ada contoh di sini, tapi ini contohnya itu untuk metode 2. Hanya saja ini apa diberikan persamaan transfernya, fungsi transfernya di sini ya. Apa ya? Nah, ini fungsi transfernya ini. Jadi bisa saja, jadi bisa fungsi transfer, bisa enggak. Tapi ya metode Ziegler sih untuk mempermudah ketika kita tidak punya persamaan transfer gitu ya. Persamaan fungsi transfer. Tapi kalau punya persamaan fungsi transfer ya lebih baik matematika ya, dengan metode analitik matematik gitu ya, lebih presisi, maksudnya itu tidak harus melakukan eksperimen gitu ya, kemudian jelas lah nilainya. Nah ini persamaannya ini sehingga persamaan fungsi transfer gabungan ya, antara ini dengan ini, jadi ini untuk yang PID-nya itu adalah ini. Ini akan diuji dengan metode 2 ya. Jadi ini contoh ini sudah metode 2 lah. Ini sudah ya udah metode 2 lah kira-kira, karena ini kan bukan eksperimental, dia sudah sudah ada persamaan matematika fungsi transfernya ya. Ini bisa dilewat saja, yang ininya nggak apa-apa, atau mau baca juga silakan. Jadi kalau kita examine the conversion of the first column with occur if KP 90. Jadi ini kita gunakan root ya, kestabilan root, karena kalau yang tidak stabil itu kan berosilasi dan itu nilainya ada 30 ya. Ini secara matematika sih, bukan secara eksperimental. Nah, dengan perhitungan bla 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 didapatkan PCR-nya ini ya. 2,809. Jadi KCR-nya 30, PCR-nya ini. Ini secara matematik sih. Ini ya. Jadi kalau realnya ya harus lain. Nah, berdasarkan tadi tabel yang tadi, KP-nya 0,6 KCR 918, TI-nya 0,5 PCR 91,405, TD-nya 9. Sehingga dimasukkan dalam fungsi transfer, untuk PID-nya adalah 6,322 dan seterusnya ya tadi. Nah, maka persamaan diagram bloknya menjadi begini ya. Di 6, bla 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 plus yang ininya. Tapi kalau eksperimental ya ini tanda tanya sih. Plan aja, tulis plan gitu ya. Di blok ininya tulis aja plan gitu. Ini PID, ini plan, ini contohnya. Saya nggak tahu kenapa sih di contohnya pakai persamaan, padahal Ziegler itu bukan baik sih, tapi solusi ketika tidak punya fungsi transfer gitu ya, sama bisa. Nah, dari sini kita buat lagi persamaan open loop-nya ya. Jadi ini CS per RS-nya ini tinggal dikalikan saja, kita dapatkan ini. Kemudian diuji, nilai ini tuh diuji
Ya, ini dengan apa namanya, dengan kalau ini dengan MATLAB ya, dengan MATLAB diuji, dapatlah ini. Kita sih sebenarnya kalau kalau melihat ini kan ya bagus-bagus aja gitu ya, grafik ini kan overshoot ya biasa lah gitu, persamaan diferensial order 2 dan seterusnya, kemudian teredam baru settle. Tapi kan yang apa namanya, yang utama itu bukan utama sih, artinya dari sistem konten itu yang diinginkan itu adalah parameter-parameter yang ditentukannya ya. Overshootnya tidak boleh lebih dari sekian persen gitu ya. Kemudian settling time-nya harus di bawah sekian detik. Kemudian rise time-nya juga tidak boleh terlalu lambat gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau lihat grafik ini sih ya bagus-bagus aja gitu ya. Nah, katanya di sini diinginkan stop and reduce CPU, tapi ini ada soalnya nggak nih? Saya lupa lagi nih. Di sini diinginkan mana nih? Di atas kali ya. Jadi dibaca. Nah, di sini diinginkan 25% maksimum overshoot. Ya udah maksimal lebih dari 40%, maka fine tuning sampai 25% atau kurang. Jadi ini hanya menentukan jangan sampai overshoot 25%. Settlenya nggak di ini ya, di sini tidak didefinisikan. Dan settlenya nggak apa-apa gitu ya, agak lama juga. Yang penting overshootnya yang besar-besar karena tempatnya terbatas, misalkan ya dengan robot itu. Nah ini, ini yang tadi ya, yang langsung dengan nilai yang didapatkan KP 30 PCR-nya berapa tadi? 2, sekian ya. Ini. Nah, grafiknya tadi berarti ini lebih dari 25%. Ini sampai 65%, 62%. Ya. Jadi bisa tambah buruk sebetulnya. Bisa tambah buruk ya. Maksimum overshoot eksesif itu besar kan be reduced dengan fine tuning ya. Jadi dengan penyelarasan controller dengan fine tuning we find by keeping KP 8. Nah ini jadi mengubah-ubah nih nilainya, ubah KP-nya berapa, tapi kan jadi tidak jauh ya, kira-kira di 30 ya di nilai-nilai ini aja, di daerah-daerah sini, di daerah mana tadi tuh nilainya di, nah ini nilai-nilai ini yang diubah-ubah KP dan TI dan TD-nya di nilai ini 18, kenapa jadi 30, ini di nilai ini yang diubah-ubah. Karena tadi kan nilainya pas diuji lagi belum baik. Diujinya ya langsung aja kalau di plan aja gitu. Masih gede gitu ya. Ini yang diubah-ubah nilai ininya. Nilai KP-nya tidak harus KCR-nya. KCR mah kan hanya untuk sebagai KCR dan PCR-nya hanya sebagai starting point saja untuk mendapatkan nilai 18, 1,4, 0,3. Ya. Nah, ini yang diubah-ubah. KP-nya diubah, TI-nya mungkin apakah perlu diubah, TD-nya apakah perlu diubah, dan seterusnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi nggak instan gitu ya. Setelah itu diulik-ulik lagi. Ya, diulik-ulik lagi. Ternyata apa di sini? Dia melakukan percobaan, maka didapatkan KP-nya itu jadi 39,42, nilai yang lainnya tetap katanya. Ya, nilai yang lainnya tetap nih. Jadi hanya untuk contoh ini ya, nilai yang lainnya tetap. Jadi ini 39,42 KP-nya, nilai yang lainnya tetap didapatkan ini. Nah, jadi tidak instan. Ya, tidak instan. Oh ini, sorry ini nih ya.
Unit say Viro with counter PID 18, KP-nya TI-nya 3,077, TD-nya 0,7. Bukan tapi-nya yang mana sih? Ini bagusnya 1,2. Ini kan di bawah nih. Figo increase 28%. Since the most precious can first to the response is faster. Nah, ini mah kalau ini untuk nilai yang tadi KP 18 ini overshootnya bagus, tapi katanya rise time-nya terlalu lambat ya, terlalu lambat. Tapi dengan mengoprek-ngoprek lagi ini overshootnya kelebihan jadi sampai 28, tapi rise time-nya lebih cepat dibandingkan dengan yang ini ya, dibandingkan dengan yang ini. Jadi tidak instan gitu ya, tuning PID itu. Jadi ada nilai-nilai yang harus diubah ini dengan metode matematikanya ini ya, dengan root locus ya, dengan root locus ya. Nah, ini ada metode lain, desain PID controller dengan frekuensi respon, pendekatan frekuensi respon ya. Jadi bukan berarti hanya satu tuning PID ya. Jadi itu hanya salah satu metode ya, salah satu metode. Ada pertanyaan? Itu ya. Jadi kita dapat maka nilai KP, TI dan TD-nya yang diubah-ubah. Ya, kemudian ubah itu uji sudah sesuai belum dengan parameter yang kita harapkan ya, nilai-nilai parameter yang kita harapkan. Apakah overshootnya, untuk contoh ini tadi overshootnya, tapi pas di bawah ternyata dicoba lagi rise time-nya ya, ini hanya contoh saja ya. Jadi tentukan apakah hanya overshootnya saja, overshoot sama rise time-nya, overshoot, rise time, settle-nya juga ya. Atau kalau sudah diulik-ulik, udah dapat maksimal sekian ya, kita harus trade off ya. Jadi ya harus mengalah ke salah satu keadaan gitu ya. Kalau sudah diulik-ulik ya overshootnya bagus sih, sudah di bawah, rise time-nya juga, tapi settle-nya kelebihan misalnya. Kelebihan settle-nya. Mana yang utama, settle atau rise time atau overshoot? Wah, kita butuh settle nih. Kalau rise time sih nggak jadi masalah gitu ya. Mau cepat mau lambat, tapi yang penting rise time settle-nya harus segini. Overshoot juga ya jangan terlalu besar lah, artinya sekian. Coba kalau overshootnya sekian, tidak melihat rise time, apakah settle-nya masuk nggak? Oh ternyata settle-nya rise time overshoot-nya kegedean, cobain ulik-ulik, oh overshoot-nya di bawah, settle-nya pas tapi rise time-nya agak lambat, nggak apa-apa udah gitu ya, karena kita melihat hasil akhir gitu ya, kita melihat hasil akhir settle-nya gitu. Overshoot jangan terlalu besar karena ruangan kita terbatas gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada trade off di akhir-akhirnya, dan selalu diingat Ziegler-Nichols itu bukan nilai akhir ya, jadi harus di-tune ya, harus di-tune. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti kalau ada tugas akhir metode PID Ziegler-Nichols, harus langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jangan langsung metode 1 ya. Dari mana kamu tahu metode 1? Kalau memang tidak dilakukan pengujian dan lain sebagainya. Metode 2, apa betul masuk ke metode 2? Nah, jadi lakukan dulu pengujian. Kalau dia masuk metode 1 ya metode 1, dia masuk metode 2 ya masuk ke metode 2. Jadi bikin dulu plannya. Ya. Buat dulu plannya, baru digunakan tuning PID. Jangan nyari di internet ya. Kalau di internet, saya lihat di internet tuh kayak orang yang niat nggak niat nulisnya gitu ya, niat gak niat.
Mungkin ada yang bagus awalnya, tahu-tahu nggak dilanjutkan karena dia sibuk. Ada yang langsung, oh ini tuning PID itu begini-begini loh, kok kata saya begini. Ujung-ujungnya jualan, memang dia jualan gitu ya. Jadi tidak lengkap. Tapi juga di awal tulisannya nggak terlalu bagus gitu ya, tidak disebutkan landasan-landasan teorinya gitu. Yang untuk mencari kestabilan kayak begini gitu ya. Nah, jadi kembalikan lagi ke textbook ya, kembalikan lagi ke textbook. Textbooknya apa ya, bisa Ogata, bisa yang lain juga silakan ya, yang memang buku textbook itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Sama seperti kita pakai ya benar ini begini ya, kita kembalikan lagi ke Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Nah, kalian juga sama, kalau ada sesuatu ya gitu ini benar, saya nggak yakin ini keilmuan apa ini misalkan tentang medan elektronik ya, bukalah buku textbook tentang medan elektromagnetik. Ini tentang apa, elektronika ya gitu, benar hitungannya lagi buku textbook. Jadi jangan direferensi blog-blog itu ya yang dia ada di internet, karena ada hampir jarang profesor-profesor itu ya, peneliti-peneliti membuat blog itu, mungkin bukan jarang, mungkin nggak ada juga, karena mereka tumpahkan itu di buku atau di paper-paper gitu ya. Jadi kembalikan lagi ke textbook, kembalikan lagi ke textbook karena itu menjadi landasan gitu ya, landasan keilmuan kita ya. Nah, kalau landasan kehidupan kita kan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau semuanya kembalikan lagi ke Al-Quran dan Al-Hadis, pada saya nggak paham Al-Qurannya, carilah kitab-kitab yang yang menerjemahkan Al-Quran, yang yang keilmuannya itu diakui gitu ya. Apa itu? Ya mazhab-mazhab itu ya, lima mazhab ya, 5 apa 45 ya, 5 mazhab itu yang kita ikuti karena mereka itu sudah diakui keilmuannya gitu ya. Untuk menerjemahkan Al-Quran gitu ya, walaupun untuk pikirnya ya. Nah, jadi begitu. Kalau Ogata ini agak berat nih, carilah yang agak renyah gitu ya, agak renyah bukunya, tapi berbasis Ogata. Misalkan suka ada tuh, lihat aja di referensinya. Wah ini renyah gitu ya, buat saya enak gitu pembahasannya. Nah kalau textbook biasanya emang cepet-cepet nulisnya, dek gitu ya, tanpa penjelasan lebih lanjut. Jadi saya mohon ya pada kalian tuh jangan percayalah, ya. Jangan percaya dengan yang ditulis di internet ya. Terutama tentang keilmuan-keilmuan yang ditulis di blog, karena itu juga tidak bisa dijadikan referensi. Jangankan itu, Wikipedia aja nggak boleh dijadikan referensi ya. Wikipedia itu nggak bisa, walaupun kita kadang-kadang ke Wikipedia, tapi kalau saya cari Wikipedia, biasanya Wikipedia suka ada books reference, saya searchingnya di situ. Tapi jangan dijadikan Wikipedia referensi, apalagi dapat dari internet. Saya udah nggak percaya dari internet, karena awalnya dulu internet juga untuk jualan gitu ya. Saya zaman tahun 2001 lah, kan saya kuliah 2001, mulai mengenal internet jadi 2000. Enggak juga sih, saya di STM 99 mulai mengenal internet itu memang untuk jualan. Jadi kalau searching zaman dulu itu pasti masuknya ke webnya webnya penjual industri gitu. Jadi susah dulu kalau ada tugas dari dosen harus cari di internet itu susah, karena minim gitu ya. Dia hanya menjelaskan yang sesuai dengan yang ada di internet gitu ya. Yang ada di produknya. Tapi kalau sekarang biar nggak lupa. Kalau sekarang itu banyak, tapi juga harus difilter ya, harus difilter.
jangan jangan meyakini bahwa itu adalah yang terbaik gitu ya, yang benar gitu. Jadi harus difilter, kembalikan lagi ke textbook ya. Apalagi hal-hal yang memang kita sudah jelas ada di textbook, ya lah baca textbook, jangan percaya yang di internet. Atau mau ya compare, cuman juga ya searching nggak, tulis PID nggak begitu bagus juga yang ditulis di blog gitu ya. Ya kalau di paper ya papernya juga harus dibaca juga ya. Apakah betul ini sesuai dengan di textbook gitu ya. Nah, jadi jangan begitu, apalagi di tugas saya itu codingan aja. Ini codingan apa? Ini codingan apa ya? Perhitungan PID-nya di mana? Kalau codingan itu kan untuk menguji, untuk implementasi dari perhitungan tadi ya. Perhitungan PID metode Ziegler-Nichols. Kenapa jujur muncul di situ? Menghitung aja belum, menjelaskan tentang metodenya juga belum, atau muncul itu. Kata saya, kamu ini pasti nyari di internet. Itu. Saya cek juga pas, ya apa, cek, kenapa ini outputnya kayak begini? Saya jadi outputnya ngaco begini. Itu ya tidak sesuai ya gini. Ya udah, codingannya mungkin salah. Saya pengen lihat codingannya. Pas lihat loh, kenapa kamu ngitung sendiri jadi PID-nya? Katanya metode Ziegler-Nichols, tapi kamu ngitung sendiri. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, langsung dia di codingannya. KP-nya berapa, dihitung errornya masuk ke sini, ini dihitung KP. Kan berarti ini kalau dipecah lagi, KP plus KP per TIS gitu ya, plus KP TDTS. Dihitung KP-nya berapa, satu per ini. Kata saya, kamu tuh kan ngitungnya metode Ziegler-Nichols. Kenapa di codingannya jadi bukan metode Ziegler-Nichols? Nggak nyambung, kata saya. Ya, karena mungkin dia nyari di internet ada tulisan Ziegler-Nichols, dia nggak baca codingannya, dia pakai itu, ya nggak nyambung. Ngomongin apa, implementasinya kemana gitu ya. Nah, jadi harus baca baik-baik. Kalau memang itu baik, ya silakan ambil. Kalau enggak, jangan, balik lagi ke textbook. Kembalikan lagi ke textbook. Memang untuk prototype pengujian tadi ini, ya nanti di codingan, masuk ke pakai Arduino, bisa pakai Raspberry, ya realisasinya op-amp, ya pakai operational amplifier, karena operational amplifier dia bisa gain, dia bisa integrator, dia bisa derivatif, ya. Jadi tolong jangan mentah-mentah digunakan yang ada di internet, ya. Kalau belum tahu apakah itu benar atau tidak. Makanya kalau kalian misalkan nanti ya udah kerja atau apa, punya waktu luang, ingin menulis lah, tapi hanya sekedarnya gitu di blog, buat blog, ingin memberikan ilmu ke yang lain, yang bagus, berdasarkan keilmuan yang ada, gitu ya. Awali dengan apa, kemudian teori dasarnya apa, ya sama tugas akhir seperti itu. Kalau kamu nulis juga begitu nanti. Latar belakangnya apa, rumusan masalahnya kenapa, kemudian teori yang digunakannya apa, baru pembahasannya. Sehingga yang baca, oh iya ini latar belakangnya, oh iya masalahnya di sini, oh iya benar ininya teori-teorinya begini, gitu ya. Oh iya ini, dan seterusnya. Kalau orang lain yang sudah tahu ilmunya kemudian membaca yang memang di bidang keilmuannya dan itu tidak benar, itu kan tertawai kita. Oh, kamu ini gimana sih yang gini ya? Ini salah ini, gitu ya. Jadi dibully. Nah, tapi kalau orang yang sedang mencari keilmuan itu kemudian mendapatkan catatan kita ternyata tidak benar, dan si pencari itu menganggap itu benar, maka itu menyesatkan. Ya, jadi kita jangan menjadi orang yang menyesatkan orang lain lah. Gitu ya. Kita buat orang itu menjadi ke jalan yang cerah lah gitu ya. Ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi jangan menghasut lah gitu ya. Jadi
tidak berdasar, gitu ya. Jadi tolong itu, karena saya baca banyak metode-metode. Kalau mau manual ya silakan aja, kan ini tinggal di coding, masukkan, cuma kan lama. Nggak tahu kita mulainya KP-nya dari berapa, TI-nya dari berapa, TDS-nya dari berapa. Ya, dengan metode tadi Jigel Nikos diberitahu caranya untuk mendapatkan KP-nya begitu, TI-nya begitu, TD-nya begitu. Nah, itu sudah dekat ke nilai yang kita ingin, nilai yang bagus, gitu ya, ke nilai yang bagus. Itu ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya sudah lewat. Saya juga mau ini ya, segera pulang. Ini harusnya ada contoh soal, tapi lalu ini udah ini ya. Ini contoh soal. Silakan dipelajari. Ini ada di buku Ogata. Itu ini ada di mana ya? Sebentar, ini ada di sini. Ada di chapter 5, example problem and solution. Ini ada di sini. Akan dipelajari ini di A53 dan A54 ya. Mohon maaf saya kurang contoh-contohnya ya, karena waktunya juga terbatas, jadi materinya agak lumayan, jadi agak kurang contoh-contohnya. Ini silakan di sini untuk contohnya untuk latihan gitu ya, atau mungkin cari di buku-buku lain untuk latihan di NICE juga ya. Karena kalau saya mau menginikan contoh soal ini, dan ini nggak nyambung, bukan dengan kaliannya, ini dengan ilmu S1 saya dulu teknik mesin. Jadi saya bingung buat apa gitu ya. Oh, ini contoh-contohnya cenderungnya ke mekanika. Ya, cenderung ke mekanika. Memang sih aplikasi untuk sistem itunya ya elektronika gitu ya, dengan kontrolernya, tapi kebanyakan ya ininya mekanika. Silakan ini dipelajari gitu ya, supaya lebih memahami tentang sistem kendali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan selama kita kuliah 1 semester ini. Minggu depan insya Allah kita ujian, waktunya jam 1 saja ya, 2 jam setengah, 2 jam mengerjakan, 30 menit mengupload. Jadi jangan minta waktu lebih, karena memang waktu ujiannya hanya 120 menit ya. 30 menit itu untuk persiapan mengupload. Jadi jangan ada alasan ini itu gak bisa begini, gak bisa begitu. Mulai dari sekarang simulasinya untuk uploadnya kompres, kemudian cobain, jangan sampai terjadi kegagalan pas waktu ujian nanti ya, karena saya tidak akan memberikan waktu tambahan, kita sudah pernah di UTS. Kemudian mohon maaf kalau dalam kuliah ini banyak kekurangannya ya, karena kita sama-sama belajar juga gitu ya. Saya juga belajar lagi, udah lupa namanya S1. Mungkin materinya kurang bagus ya, PPT saya kurang bagus ya, saya bisa bikin yang bagus-bagus ya. Tengah PPT saya senangnya sih di papan tulis gitu ya, kuliah itu ya. Jadi pas bikin PPT agak lumayan gitu ya. Jadi mohon maaf, kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan tanyakan ke saya. Kalau saya sanggup mungkin saya akan jawab, kalau tidak nanti kita akan diskusi, kita kembalikan lagi ke textbook ya. Kalau malu bertanya ke yang lain, ke saya juga ya, silakan baca textbooknya. Textbook sistem kendali itu Ogata. Kalau ingin cari yang renyah-renyah ya mungkin harus mencari lagi gitu ya, tapi hampir semua menggunakan Ogata ya. Jadi kalau ngobrol tentang sistem kendali, tentang control engineering, pasti Ogata lah, nggak akan jauh. Ogata ya, pas lihat tulisan referensi Ogata udah sistem kendali gitu ya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.